untuk ini tinggal sedikit. Ya, kita mulai untuk materi saya hari ini. Kalau sesuai jadwalnya yang sudah di-share juga ya, itu natrium dan kalsium ya. Yang kalium klorida itu nanti Bu Sri Rezeki. Oke, natrium maupun kalsium itu adalah bagian elektrolit ya di dalam darah. Ya. Ini yang kita bahas yang natrium dulu. Ya, ini praktek nanti akan kita lihat prosedurnya juga. Ya. Bahwa natrium itu elektrolit, fungsinya adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh, menjaga keseimbangan elektrolit ya, juga mengatur fungsi saraf dan kontraksi di dalam otot. Ya. Ada jumlah itu kalau tidak normal, memang ada yang hiper, ada yang juga yang kurang dari normal. Kalau kelebihan disebut hipernatremia, ya. Biasanya disebabkan karena kurangnya konsumsi air minum. Jadi kalau kita dehidrasi itu akan terjadi natriumnya tinggi. Ya. Kemudian diare, ya dehidrasi bisa karena diare, bisa karena muntah, ya juga bisa karena kekurangan cairan yang lain, misalkan dengan diet, apa itu juga akan natriumnya akan tinggi. Biasanya di penyakit pernapasan ini akan keringat yang berlebihan karena olahraga, ya ini juga terjadi dehidrasi ya. Juga kalau karena obat itu minum kortikosteroid. Ya, biasanya kortikosteroid itu juga menyerap cairan ya, sehingga cairan akan banyak keluar sehingga terjadi dehidrasi. Ya. Sangat jarang terjadi natrium atau sodium itu sama ya, karena konsumsi makanan sehari-hari itu biasanya memang banyak mengandung cairan ya. Kekurangan itu jarang, biasanya malah terjadinya ya kelebihan tadi. Ini nilai normal, tetapi nilai normal di literatur itu ya ini dibedakan dewasa, anak dan bayi, tapi nanti kalau menggunakan praktikum menggunakan kit yang beda ya kita pakai kit yang ada. Di rumah sakit nilai normal itu kadang ditetapkan sendiri-sendiri tapi tidak jauh berbeda. Misalkan di sini menetapkan 135 sampai 145, mungkin sekitar di sana 130 itu sudah masuk normal ya. Jadi kadang dokter itu ada ringnya sendiri di rumah sakit ya, mungkin juga terlihat ketelitian alat tersebut ya. Jadi kalau misalkan harusnya 135 tapi alatnya itu misal hanya bisa mendeteksi sekian, biasanya akan nilai normal itu bisa lebih ataupun berkurang ya di rumah sakit. Jadi kamu tidak usah menghafalkan nilai normal ya, maksudnya kalau ujian sih tetap ya, tapi kalau di rumah sakit itu ya nanti mengikuti yang di sana ya. Di kita praktikum pun mengikuti prosedur kit yang dipakai ya, di situ dilihat ring normalnya berapa. Fungsinya yaitu mengontrol cairan ya, kemudian membantu fungsi otot dan saraf, kemudian membantu menyeimbangkan yang jelas untuk elektrolit baik kalsium, natrium ya, dan yang lain yang mungkin klorida. Ini unsur utama cairan ya, ada natrium, ada kalium, ada klorida ya, ada karbonat, ada fosfat ya. Ini kompartemennya kalau di intravaskuler ya.
kemudian intestinal, intraseluler, ya. Ini kandungan di dalam biasanya misalkan asam lambung itu 130, ya, kandungannya di dalam darah, ya. Kemudian sebelum kita ke prosedur, mungkin nanti sebentar yang satunya sekalian. Ini pengantar untuk yang prakteknya. Ibu, ngapunten Ibu. Enggak. Ini kan kemarin jadwal Ibu diganti sama Bu Sri, Ibu. Mungkin untuk materinya saya pikir juga diganti juga gitu, Bu. Oh ya enggak tuh ya. Gimana? Jadi yang materi Ibu kemarin itu natrium kalsium itu sudah dijelaskan sama Bu Sri. Oh, nah, harusnya diganti itu ya sesuai jadwalnya. Sesuai jadwalnya hanya Bu Sri rezekinya maju. Itu kalau Bu Sri rezeki kan, makanya tadi kok WA-nya beda, tapi kan kamu nggak menjelaskan di WA. Tadi saya juga menyampaikan bahwa sesuai jadwal saya kan natrium kalsium. Kalau Bu Sri rezeki itu kalium dan klorida. Ya, saya belum seceng prosedurnya juga untuk kalium dan klorida karena saya menyiapkannya ya natrium dan kalsium. Berarti ini sudah dijelaskan Bu Sri Rezeki? Iya, sudah minggu kemarin Ibu. Oke, nanti saya tak komunikasi ke Bu Sri Rezeki. Biasanya Bu Sri Rezeki sudah punya kalium dan klorida, nanti biar sekalian disampaikan. Sekarang berarti prosedurnya sudah dijelaskan juga ya? Prosedurnya sudah dijelaskan. Oke, berarti kan itu sudah berarti untuk materi yang kemarin dijelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk kalium dan klorida saya komunikasi dengan Bu Sri Rezeki dulu. Berarti masih nanti 9 Mei, padahal nggak tahu kalau di Unimus itu kan liburnya sampai tanggal 10. Ya, tapi kalau Bu Sri Rezeki kan nanti kalau Bu Sri Rezeki bisa mengisi tanggal 9 ya kalium sama klorida ini biar diisi Bu Sri Rezeki karena Bu Sri Rezeki sudah menyiapkan materi ini. Ya, baik Ibu. Nanti saya yang komunikasi dengan Bu Sri Rezeki. Ya, kalau bisa tanggal 9 bisa, apakah mahasiswanya juga bisa? Insya Allah bisa Ibu, saya nanti diskusikan dengan teman-teman. Ya, bisa ya, kan itu Lebaran sudah lewat, mesti main-mainnya juga sudah selesai ya. Kan mungkin kesepakatan jamnya aja. Ya. Ada yang ditanyakan kemarin, apakah prosedurnya, apakah materi pengantarnya? Sekali lagi saya minta maaf Ibu. Ya, enggak apa-apa. Ya, saya kan tadi juga menyampaikan materi saya. Ini makanya yang kamu tulis kan materinya beda. Tapi kok nggak dijelaskan kalau yang ini sudah dijelaskan Bu Sri Rezeki. Jadi saya belum, yang itu prosedur kan kita mesti download untuk itu ya. Karena saya nggak scan prosedur karena di download aja ada. Apa-apa ini nanti juga untuk prakteknya nggak semua elektrolit itu dikerjakan, mungkin yang ada itu biasanya klorida sama banyak, kalau nggak salah hanya 2 ya, tapi caranya sama, kita membaca prosedur sama kemarin Bu Fitri menjelaskan yang gamma GT, alfa, kemudian Bu Ragil yang ALP, GOT itu prinsipnya sama. Jadi kita buka prosedur yang ada dikit itu, karena kalau kita belajar misal yang dipakai sekarang diasis, ya kebetulan pada saat nanti kamu prakteknya kan masih nanti. Reagen diasis itu nggak ada, ya kita beli beralih ke merek lain, ganti prosedur, kamu harus bisa menerjemahkan prosedur itu hampir sama. Ya mungkin volumenya yang beda,
reagennya ada yang ready sudah siap dicampur, ada yang harus mencampurkan reagen 1, reagen 2, hanya itu bedanya ya. Tapi kita ikuti prosedur yang di kit tersebut. Ya. Sudah pernah praktek? Belum pernah Ibu. Enggak, yang kimia klinik kemarin belum juga, yang kayak kolesterol, glukosa. Belum pernah sama sekali. Kan belum pernah offline, Bu. Oh, belum pernah offline ya. Ini berarti masih hutang dua praktikum semester yang kemarin sama semester ini ya. Karena ini kan sudah klinik lanjutan. Sebenarnya yang pertama itu yang kayak membaca glukosa, kolesterol ya. Ini programnya pun juga sudah enzimatik, sudah berbeda. Enggak apa-apa, mungkin besok kayaknya setelah begitu selesai ini mungkin ada jadwal untuk praktek. Enggak ada yang mau didiskusikan? Apa belum sempat membaca? Belum sempat baca ya. Oke, karena untuk materi yang punya Bu Ii, saya nggak ada yang menyampaikan, baik Bu Ii maupun kalian, jadi saya memang menyiapkan yang sesuai dengan jadwal saya. Ya, karena kemarin liburnya, karena saya kebetulan kemarin kecelakaan, nyoper ngantuk nabrak. Ya, terus lansia itu memang harusnya sudah nggak nyoper sendiri luar kota. Ya. Nggak ada yang mau didiskusikan. Kalau nggak ada, mohon maaf karena untuk materi yang Bu Ii saya belum buat ya. Karena kalian juga nggak menyampaikan setelah selesai. Biasanya kalau mengganti itu hanya menggeser jadwalnya aja, materi tetap sesuai dengan pembagian masing-masing. Nah, jadi tetap digeser hanya sekarang Bu Ii yang maju dulu karena materinya ini tidak harus berurutan. Artinya bukan menjadi prasyarat urutannya itu ini kalau ini belum bisa, Bu Andri belum bisa, enggak bisa Bu Ii menjelaskan itu enggak. Jadi tidak berurutan, sebenarnya bisa loncat Bu Ii dulu menjelaskan materinya baru nanti saya. Makanya kalau dosen diminta menggantikan mendadak pun itu bisa karena masing-masing sudah punya materi yang dia akan dijelaskan nanti. Atau download dulu ya. Oke, nanti saya sampaikan Bu Ii aja ya. Baik, Bu. Ya, kalau begitu ya enggak ada diskusi. Kemudian yang kalium dan klorida belum ada, sebenarnya kalian juga bisa download sendiri sih, itu download prosedur itu ada ya. Nanti dengan misalkan besok ada penjelasan itu tinggal diskusinya. Ya. Jadi mencoba kamu download, kemudian persiapan. Kalau prosedur seperti ini yang harus disiapkan apa? Terutama kan prosedurnya yang dipipet apa saja, menyiapkan tabung berapa itu ya. Kemudian pembacaan fotometernya, isiannya itu bagaimana? Ya kan ada nanti ada panjang gelombang, isikan itu kemarin mungkin dari awal juga Bu Rakil, Bu Fitri dan pada saat di kimia klinik sebelumnya pun sudah dijelaskan kan. Bayangkan masih bingung alatnya. Sudah ada gambaran sih. Ya, ada gambaran ya. Jadi ya sama sih seperti kalian belajar HP ya. Jadi nanti setelah ini misalkan parameter yang ditulis yang akan diperiksa apa, itu dipilih, diketik. Kemudian ngisi nama, ada petunjuknya kan, setelah diklik mungkin ada harus ngisi jenis pemeriksaan atau nama yang memeriksa, tinggal ketik ya. Kemudian panjang gelombangnya berapa sesuai prosedurnya, panjang gelombang berapa. Itu sebenarnya hampir kalau anak-anak muda seperti kalian sih mesti sangat paham karena ya biasa bermain HP ya, hampir sama petunjuknya bersama seperti itu ya. Cuma nanti yang harus diisikan memang harus melihat
prosedurnya. Jadi bisa download prosedur itu, semua ada prosedur itu. Sementara memang kita pakainya diasis. Ya, jadi mungkin insert kit diasis apa yang akan dilihat, klorida, bilirubin itu nanti akan muncul semua ya. Reagen memang di kampus banyak yang sudah ED karena memang lama mahasiswa tidak praktikumnya. Kemudian nanti kalau dicatat jadwal praktikum pun yang tatap muka harusnya 14 kali, 16 kali itu hanya mungkin sekali 2 kali. Sehingga tidak mungkin kalau semua dikerjakan per orang ya. Kalau misal tidak COVID kan sehari mengerjakan 1, ALP semua mengerjakan ALP. Alfa amilase semua mengerjakan alfa amilase. Nah, karena mungkin COVID nanti yang sejenis, misalkan pemeriksaan enzimatik ini sejenis, berarti dikelompokkan. Elektrolit ini sejenis, berarti elektrolit dikelompok. Juga artinya bahwa satu meja itu tidak mengerjakan yang sama dengan meja yang lain. Mungkin meja 1 natrium dengan ALP, nanti meja 2 kalsium dengan apa gitu. Ya, karena memang hanya ketemu 2 kali. Ya, atau yang jadi memang dipersingkat di mana-mana untuk mahasiswa ataupun siswa angkatan COVID memang kompetensi prakteknya berkurang ya. Tapi nanti ada pengkayaan di rumah sakit. Tetap yang di rumah sakit PBL tetap ada, jadi nanti bisa belajar banyak di rumah sakit, ya, tetapi memang alat berbeda. Oke, kalau gitu saya akhiri, saya tak langsung komunikasi dengan Bu Ii biar nggak lupa, karena kalau besok-besok itu mesti terus lupa. Sebentar Ibu, kemarin kan dari Bu Sri mau ada penugasan, tetapi sampai sekarang belum ada. Kemudian saya tanyakan bagaimana ya Bu, kemudian Bu Sri-nya bilang tugasnya dipending terlebih dahulu. Kemudian untuk kitnya belum diberikan Ibu. Itu penugasannya mau dilanjutkan oleh Bu Andri atau bagaimana? Oh, kitnya belum? Iya, belum diberikan. Kalau kitnya belum, coba saya tanya. Saya share dulu ya. Nah, kemarin Bu Ii memberikannya apa penjelasannya? Begini Bu, kan kemarin Ibu Jadi kan mengambil materi Ibu Andri ya Bu. Tetapi mungkin beliau menggunakan kitnya tuh kit yang lama Bu, seperti itu. Lalu kan dari kami meminta kitnya untuk dikerjakan tugasnya. Mungkin dari Bu Ii sendiri kebingungan Bu akan menggunakan kit yang mana seperti itu Bu. Mungkin karena belum menyiapkan juga, gitu. Makanya di sini kami bertanya apakah akan menggunakan kit dari Bu Andri yang memang dari awal sudah disiapkan atau menunggu dari kitnya Bu Sri Rezeki seperti itu Bu. Oh, berarti nanti tugasnya dari saya saja. Bentar, yang ini saya stop dulu. Ini yang prosedur sodium, kita pakainya yang diasis ya, yang ada di kampus ya, prosedurnya seperti ini. Terlihat belum? Sudah terlihat Ibu. Ya. Kalian yang harus cek, yang lain-lain sudah dijelaskan di awal, mungkin ada Bu Rakil, ada Bu Fitri, apa yang harus dilihat di awal? Katalognya ini ya, katalognya kalau misal kita pakainya yang dikasihkan ke kalian prosedurnya 021, dicek benar nggak dengan reagennya yang wadahnya, kardusnya itu, karena katalog itu sebenarnya beda volume ya, tetapi terkadang ada perbedaan juga ring normalnya, jadi disamakan, harus sama. Misalkan ini menggunakan, saya baca yang belakang aja 10021, yang harus dipakai reagennya ya kit ini, karena terkadang di laboratorium itu
reagennya masih banyak, tetapi prosedurnya itu mungkin ya yang nyimpan terlupa di mana yang nyimpan sehingga diberikan asal sodium aja ya, misalkan Pak Mahali mengambilkan hanya prosedur sodium, ternyata yang diberikan kitnya beda atau mereknya beda ya. Jadi ini adalah kitnya ya. Kemudian prosedurnya ini adalah enzimatik ya. Prinsip yang nanti harus diterjemahkan, ya, harus kalian terjemahkan untuk tugasnya. Ya, nanti akan ada tugas laporan ya. Nanti ini saya jelaskan dulu. Kemudian di dalam kit yang tadi itu ada reagennya ada 2, reagen 1 dan reagen 2 dengan komposisinya ini. Ini biasanya kita baca urut, kemudian setelah itu reagen yang akan digunakan ya reagen ready for use, berarti siap digunakan. Reagen 1, 2 tadi tidak harus dilakukan pencampuran dulu, jadi langsung digunakan ya. Sampelnya bisa serum, bisa juga plasma heparin ya, plasma heparin bukan plasma EDTA ya. Kalau EDTA itu ada unsur elektrolitnya, natrium EDTA, kalium EDTA. Jadi kita menggunakan serum atau plasmanya plasma heparin. Kemudian ini ada kestabilan spesimen, artinya sodium itu tidak akan rusak kalau disimpan di sini. Suhu 20 sampai 25, tahan sampai 2 minggu, 4 sampai 8 derajat juga ya, atau suhu minus 20. Ya. Lama sekali. Berapa yang minus 20 ini tahannya? 1 tahun, Ibu. Sampai 1 tahun sampel itu disimpan itu maksud iya sampai 1 tahun ya. Terkadang sampel di rumah sakit itu memang setelah dilakukan pemeriksaan tidak dibuang, terutama yang rawat inap ya. Ada beberapa dokter itu harus disimpan, terkadang 2 hari, 1 hari minta diulang lagi pemeriksaannya, biasanya menggunakan sampel yang disimpan tadi ya. Ternyata untuk sodium ini bisa lama sampai 2 minggu ya. Nah, kemudian ini pilihan panjang gelombang. Panjang gelombangnya bisa 405 atau 660, tergantung di alat itu adanya berapa. Nah, yang di Unimus itu nanti pilihlah kalau membuat tugasnya nanti yang 405. Nah, ini adalah diameter kuvat. Sebenarnya diameter kuvet itu kuvet yang berada di dalam alat yang untuk membaca itu. Kalau kita menuangkan reagen di dalam alatnya itu, di situ ada kuvetnya, karena hanya bisa dibaca dengan kuvet, tidak sembarang tabung ya. Suhu yang dipilih adalah 37. Nah, ini adalah belangko reagen. Nah, kalau ada prosedur seperti ini, berarti kita harus menyiapkan 3 tabung. Tabung pertama untuk belangko, kemudian untuk kalibrasi atau standar, kemudian untuk sampel. Ya. Yang tabung pertama untuk belangko diisi dengan Aquades 40 mikro, tetapi yang sampel ataupun standar diisi 40 sampel atau standar. Yang botol atau tabung sampel ya diisi sampel, sampelnya ini tadi serum atau plasma. Kemudian yang tabung standar berhasil diisi kalibrator yang 40 mikro standar. Standarnya itu ada di reagennya, cuma di sini kok tidak ditulisnya. Kemudian ditambah reagen 1, di sini tadi reagen 1 yang isinya ada tambafer ya, galaktose itu ya, sebanyak masing-masing 900 sebentar. Biasanya ada 2 prosedur ini. Ya. Hanya 1 prosedur. Kalau 1 prosedur tidak ada pilihan, berarti harus diambil 2 kali. Reagen 1 diambil sendiri 900 ya, kemudian campur.
Setelah itu diinkubasi selama 5 menit, suhunya 37, baru ditambahkan setelah diinkubasi 5 menit ini ditambah reagen 2. 300, setelah itu dicampur. Ya, inkubasi lagi 37, baru absorbennya dibaca ya setelah 1 menit. Ya, 1 menit ini start stop word. Ya. Ini di menit pertama nanti dibaca sebagai A2. Ya, kemudian A3-nya A1-nya 1 menit, ini dibaca dulu. Nanti angka yang keluar dicatat ya. Kemudian menit kedua A2 dan menit ketiga dibaca 3 kali. Ya. Setelah itu delta A berarti di rata-rata sampelnya tadi, hasil sampel sama standarnya ini di rata-rata karena ada 3 kali pembacaan. Ya, terakhir adalah rata-ratanya sampel dan rata-rata standar ya dikalikan konsentrasi standar. Konsentrasi standarnya ada yang tahu berapa? Saya bukakan. Nyarinya di mana? Prosedurnya sama, mungkin kemarin ada penjelasan dari Bu Fitri, Bu Rakil, itu prosedurnya sama. Artinya kita membacanya ya. Ini kalau prosedurnya menggunakan faktor ini yaitu konsentrasi kalibrasinya adalah 2,30. Kemudian ring normalnya ya, yang dasar 135 sampai 145. Ya, sampai di ring normal ini yang harus karena besok kalau praktek semua adalah sampelnya dewasa karena yang dipakai sampel kalian, atau kalau kita mempunyai full serum juga nanti biasanya juga ngambil yang dewasa ya, karena memang untuk pengambilan anak-anak ini biasanya darahnya nggak banyak. Misalkan kita akan melihat atau mencari di rumah sakit biasanya sisanya tidak begitu banyak, jadi semua menggunakan dewasa ya. Ini yang untuk prosedur sodium ya, nanti akan saya kirimkan lewat sipennya. Ya. Kemudian satu lagi prosedur Ibu, berarti tadi yang sodium itu menggunakan itu ya Bu, kinetik Bu. Salah, nggak ada standar. iya. Programnya kinetik. Kan tadi sudah. Enzimatik itu pakainya kinetik. Ya. Kemudian ini yang kalsium. Nah, kalsium itu kitnya beda-beda. Ini hanya beda volume. Ya. Yang 1021 itu ada 6 botol, masing-masing botol itu isinya 25 mili. Kemudian yang 026 itu ada 6 botol, masing-masing isinya 100 mili. Ya. 23 hanya 1 botol tapi isinya 1000. Ya. Nah, biasanya Ibu, mohon maaf Bu, itu belum di share screen. Belum ya? Nggih Bu. Sebentar. Terlihat? Terlihat Ibu. Terlihat Ibu. Ya. Ini jadi kitnya ini beda katalog, ini hanya berbeda volumenya ini. Kalau di rumah sakit memang terkadang beli yang packing besar, ya. Tapi tergantung kalau rumah sakitnya itu perkiraan banyak permintaan tentang biasanya kan kalau penderita gagal ginjal macam-macam itu elektrolit dilihat ya.
itu ya pakai packing yang besar. Tapi kalau di kita biasanya memilih yang terkecil, karena kalau besar terisi 1000, kalau kamu misalkan nanti kerja itu juga sebagai pertimbangan memilih katalog, memilih kitnya. Ya. Kalau pakai 1000 terkadang memang cenderung harganya lebih murah, tetapi kita menyimpannya harus kamu pisah-pisahkan. Ya begitu datang 1000 mili ini dipisah menjadi berapa, itu pun jadi memakan waktu. Kalau kita pilih yang terkecil, perkiraan karena ini ada 6 botol isinya 25, setiap kita ngambil hanya 25, kalau nanti terjadi kerusakan ya hanya 1 botol saja. Tetapi kalau yang 1000 ini kalau terjadi kerusakan kan nanti 1000 mili itu hilang. Ya, tetapi kalau ini ada 6 kali 25, berarti kalau kita ambil 1 dulu, yang lain tetap disimpan. Ya, di penyimpanannya biasanya di suhu di lemari es. Ya, itu kita yang kalau terjadi kerusakan hanya 1 botol saja. Ya. Kalau ini prosedurnya, ini endpoint, ya. Jadi pemeriksaannya nanti prinsip silakan untuk dijelaskan. Ini adalah reagennya. Kemudian kalau ada prosedur seperti ini, kita menyiapkan berapa tabung? Berapa tabung kita menyiapkan? 3, 2. Ya, ada yang 3, ada yang 2 ya. Jadi kita tetap menyiapkannya 3 tabung karena di sini ada blanko ya. Tetapi bisa juga di sini ada 2 perhitungan ya. Weight kalibrasi dan weight faktor. Jadi kalau menggunakan ada standarnya, ada kalibratornya, berarti kita menggunakan 3 tabung blanko, standar dan sampel. Tapi kalau perhitungannya weight faktor, berarti kita hanya butuh blanko dan sampel. Ya. Ini kalau menggunakan weight konversi faktor, berarti hanya butuh 2 tabung, tetapi kalau menggunakan standar butuhnya 3 tabung. Ya, tabung yang di sini blanko standar sampel, yang di sini hanya blanko dan sampel saja. Pilihan panjang gelombang ini bisa 650 ya, 623 ya. Suhunya juga bisa 25 dan 37. Biasanya kalau ada perbedaan suhu, terkadang juga ada perbedaan di, oh ini enggak ada, kebetulan beda suhu ini ring normalnya sama, hanya dibedakan laki dan perempuan ya, tidak suhu ya. Kemudian sampelnya bisa serum, bisa plasma heparin, bisa juga menggunakan plasma EDTA, dan bisa menggunakan urin, ya, karena kalsium. Ya. Sebenarnya kalsium itu kalau EDTA berpengaruh, tidak boleh menggunakan plasma EDTA, ya, jadi tetap heparin bisa, urin juga bisa. Nah ini hanya kestabilan untuk penyimpanan sampel. Ya. Blankonya menggunakan apa? Blanko reagen. Blanko reagen. Ya. Jadi kalau menggunakan blanko reagen nanti di perhitungan ya. Ini nanti prosedurnya saya kirimkan yang nomor ganjil mengerjakan yang nomor ganjil itu NIM-nya aja kalsium karena ini ada 2 materi dibagi atau bebas silakan dimilih yang baik, ada 2 natrium sama kalsium itu nomor ganjil dan nomor genap NIM-nya ya. Kalau absen kan terkadang NIM-nya ganjil, ada kan NIM ganjil yang genap kan yang paling akhir ganjil dan genap. Ibu, ada Ibu. Ya. Oke, untuk yang kalsium ya ditulis dulu karena nanti akan membuat laporannya ya.
Jadi hasil pemeriksaan kalsium atau nanti saya WA saja ya, biar tidak lupa. Ya, kemudian tugasnya nanti saya kirim sebentar, saya kirimkan. Kemarin laporannya sudah ada yang mengirimkan? Laporan dari Bu Srijika atau bagaimana, Bu? Apakah Bu Fitri atau Bu Rakil? Oh, sudah Ibu. Setiap pertemuan pasti membuat laporan, Bu, dan dikirim melalui e-Fikes. Seperti itu. Oke, untuk laporannya apakah seperti ini? Iya, Bu, bisa seperti itu atau juga bisa yang from lebar itu, Bu, yang menggunakan Excel. Tapi ya, juga menggunakan ini. Jadi setiap dosen berbeda, Bu. Beda ya. Oke, yang tersedia di lab itu yang seperti ini. Jadi nanti biar kalau praktek tidak bingung, nanti saya kirimkan yang seperti ini saja. Nanti silahkan diisi tadi pemeriksaannya apa, metodenya apa, prinsipnya ditulis. Reaksi ini adalah reagen yang dipakai. Ya, reagennya apa, kemudian prosedurnya. Ya. Prosedurnya tolong kalau menggunakan 3 tabung dipisahkan biar tidak bingung ya. Jadi ada yang tadi ada blanko, kemudian ada standar dan ada sampel. Standarnya diambil sendiri, standar di kiri ditulis standar, diambil 40 misalkan, nanti sampelnya ditulis menggunakan serum ditulis 40. Nanti akan saya infokan untuk angkanya sama sampelnya serum atau plasma. Nah, ini pembacaannya diisi, pakulnya diisi karena ini disiapkan dulu ya. Nah, kalau untuk pembacaan yang di tugasnya itu biasanya 1 apa 2? Biasanya 2, Ibu. Sama yang program itu. Program kan, nah ya sama biasanya memang kemarin kesepakatannya seperti itu ya. Jadi nanti ada yang di program. Ini ya. Ini yang persiapan nanti akan membaca di fotometer. Ya, mana yang harus diisikan. Ya. Delay diisi berapa, mastering time-nya diisi berapa. Nah, nanti kalau bingung boleh perwakilan menanyakan ya, tapi itu kan ya sempat terlempar ya. Jadi tugas-tugas itu dicek dari asesor mana tugas mahasiswa, yaitu yang pertama kita harus memang mengagendakan tugas ini, nanti harus kita jilid tersendiri atau kita scan nanti untuk kalau sekarang modelnya akreditasi itu online dulu baru nanti ke lapangan, jadi kita harus tetap ada scan-nya.
Kemudian selain itu juga kita nanti semua itu harus memberikan nilai. Ya, karena kan nanti kamu di akhir kuliah ini nilainya dari masing-masing dosen itu diminta kemudian disatukan. Ya, saya ngambilnya nanti nilai dari tugas ini. Ya, kalau sudah benar tidak akan saya mengurangi. Kalau nilai 100 ya 100, kalau nilai 50 ya 50. Terkadang kan orang menuliskan nilai 100 itu mosok sih dapat 100. Nah, kalau memang sudah benar semua, kenapa tidak boleh kita memberikan nilai 100 ya? Itu ya, kemudian itu yang nanti kita gabung dari nilai Bu Rakil, Bu Fitri, Bu Ii, atau Bu Sri Rezeki, Bu Erlisa. Saya itu nilainya digabung. Jadi saat nanti praktek itu sudah nggak ada penilaian, hanya kita akan memberitahu ini loh yang seharusnya dilakukan untuk praktikumnya. Jadi praktikum itu sudah nggak dinilai lagi. Ya itu jadi kita banyak dosen yang memberikan tugas ya, tapi memang harus begitu. Nggak apa-apa, mahasiswa masih perkasa ya, kadang dia nggak tidur sampai jam 12, jam 1 pun masih kuat, beda dengan kalau seperti saya kan harus nggak bisa kalau seperti anak-anaknya. Tidurnya meskipun sebenarnya orang tua itu sudah dikurangi jam tidurnya, tetapi kalau sore itu mesti pakai ngantuk dulu, nggak tahu kalau sudah bangun nggak bisa tidur lagi gitu. Oke ya, itu nanti laporannya sama angkanya saya kirimkan aja ke Sipennya, nanti tolong di-share begitu ya. Baik, Ibu. Nanti saya tak komunikasi dengan Bu Sri Rezeki bahwa tugasnya sudah saya beri ya. Nanti sesuai dengan yang lain tugasnya dikirimkan e-Vikas. Iya, dikirimkan melalui e-Vikas. Kamu sudah mengirimkan nilai tugasnya Bu Fitri sama Bu Rakil? Sudah, Ibu. Oh bisa ya, berarti karena e-Vikas kemarin error. Saya pernah buka itu sempat error, saya tanyakan memang baru perbaikan. Ya, kalau kamu sudah pernah mengirimkan berarti sudah bisa dipakai. Oke, gitu aja ya. Nanti akan saya kirimkan lembar ini sama lembar laporannya, sama pura-puranya kita sudah memeriksa dengan angka sekian. Ya, nanti di laporan itu kan ada kesimpulannya, kemudian ada diskusinya, ada enggak ya? Adanya kesimpulan saja. Kesimpulan pembahasannya kan ada lah, misalkan kesimpulannya seperti ini, pembahasannya bagaimana, nah apa yang gitu ya, tetap dibahas. Kita terkadang yang lain benar tapi pembahasannya nggak diisi, yaitu menjadi nilai tidak 100 ya. Kamu tugas itu kesempatan mencari nilai A itu lebih banyak, jadi ya dicari di internet kira-kira kalau hasilnya seperti ini apa ya kemungkinannya. Nah, itu dicari. Nah. Oke, sampai di sini dulu. Nanti saya kirimkan ya, saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya berarti NIM ganjil dan genap nih, Bu? Ya. NIM ganjil dan genap, karena ada 2 materi tadi, berarti ada NIM ganjil dan genap. NIM-nya aja ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Ada lagi yang ditanyakan selain format tugas? Untuk deadline-nya kapan, Ibu? Deadline-nya ini kan kalau besok sudah libur ya. Kalau masuknya itu tanggal 9, maksudnya sebelum masuk Bu Ii tanggal 9 itu sudah mengumpulkan tugas saya. Jadi deadline-nya ya sampai tanggal 9 benar ya. Tadi jadwal berikutnya.
Nggih, Bu. Tanggal 9 ya, itu semua harus sudah mengumpulkan. Kan sudah lama 2 minggu mengerjakan gini, kalau kamu niat itu sebentar kok, nggak ada 1 jam kok. Ya, niat, cuma kadang kan niat karena berpuasa sok niatnya ya, berat. Ya, tapi kalau punya tugas segera dikerjakan itu beban kita sudah hilang, sudah apa ya, bahasa Jawanya sudah enteng, sudah ringan ya. Jadi nanti kan ada lagi dosen lain ngasih tugas, jadi kamu nggak numpuk-numpuk ya. Tapi kalau nanti seringnya menunda-nunda pekerjaan, menunda tugas, menunda apapun itu ya di belakang semakin bertumpuk, kamu malah bebannya nanti akan semakin banyak. Nah, segera dikerjakan aja, bisa lebih cepat akan lebih baik ya, tetapi dikasihkannya kalau sudah komplit aja. Nah, si pennya yang ngejar, si nim siapa dilihat yang belum mengerjakan ya. Kalau sampai tanggal 9 ada yang belum mengumpulkan, ditinggal, berarti tidak ikut mengumpulkan tugas ya, berarti nanti nilainya kosong, nilainya dari saya ya. Berarti nggak mungkin dapat A kalau ada satu dosen yang nilainya kosong. Ya, tadi kalau sampai tanggal 9 itu belum mengumpulkan, yang belum mengumpulkan ditinggal. Ya, berarti dia tidak mengumpulkan. Itu ya. Nggih, Ibu. Berarti ini nanti dikumpulkan melalui saya, melalui Drive atau e-Fikes, Ibu? Bebas sih kamu enaknya gimana, bisa e-Fikes, bisa Trip, tapi daripada satu-satu kamu yang diisi pennya aja. Lewat Trip enggak apa-apa. Nggih, Ibu. Ya. Ibu, maaf, saya izin bertanya, Bu. Terkait yang tadi Ibu sudah jelaskan terkait penilaian itu, Bu. Berarti dari dosen itu menilai kami terkait kompetensi itu dari praktek yang diteorikan ya, Bu? Iya. Karena memang gini, karena memang seharusnya praktek yang sebenarnya, cuma praktekmu itu kan masih nanti, sedangkan yudisium itu biasanya kita dikejar yudisium. Ya, sehingga harus sudah memberikan nilai ya. Jadi nilainya saya ambil meskipun ini adalah teori, tetapi kamu bisa bayangkan, tapi belum lihat alatnya ya. Oh, caranya menyiapkan tabungnya bagaimana, itu kan juga kompetensi, karena ujian kompetensi itu juga praktek yang diteorikan. Hukum itu uji kompetensi yang sekarang menjadi exit exam, syaratnya kalau belum lulus hukum belum boleh wisuda, yaitu soal-soalnya praktek diteorikan. Ya, memang sebenarnya kurang pas sih ke kompetensi praktek ya, tetapi ya memang seperti itu ya. Uji kompetensi pun nanti juga praktek yang diteorikan. Gimana? Keberatan? Baik, Ibu, terima kasih. Ya, berarti nilainya nanti dari itu, nilai tugasnya aja. Nah, bagaimana caranya membaca prosedur KIT? Ya, kalau ada prosedur seperti ini, kamu menerjemahkan, menyiapkannya bagaimana? Ada lagi? Oke ya, saya akhiri. Ini nanti langsung saya kirim lewat WA saja ya Mbak ya. Nggih, Ibu. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, saya ya.